Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, jadi hari ini ada yang nggak berangkat? Ada yang berangkat? Reno kenapa nggak? Reno Rinarani. Ada yang sakit? Zahra. Sakit. Zahra Reno Rani Rina. Ya, doakan untuk yang sakit, semoga lekas sembuh ya. Untuk kalian yang masih sehat, kalian jaga badan kalian biar tetap sehat. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ajak kalian ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking-nya itu pakai nada kalau kau suka hati. Jadi Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Kalau kau semangat belajar tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar, mari kita belajar. Kalau kau semangat belajar tepuk tangan. Jadi nanti habis ini kalian langsung tepuk semangat. Semangat kayak begitu ya. Ya. Langsung aja ya bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. Kalau kau semangat belajar tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar tepuk tangan. Kalau kau semangat belajar, mari kita belajar. Kalau kau semangat belajar tepuk tangan. Tepuk semangat. Ya, jadi Ibu langsung mulai ke materi aja ya. Ya, jadi di sini apa sih itu perdagangan internasional? Ada yang tahu? Kegiatan jual beli. Ya, betul. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Contohnya yaitu kayak negara Indonesia menjual kopi ke negara Jepang. Terus juga Indonesia membeli gandum dari negara lain yaitu Australia. Ya, jadi ada ekspor dan ada juga impor. Apa yang kalian ketahui tentang ekspor dan impor itu? Ekspor menjual. Ya, betul. Ya, nggak salah juga sih. Ya, kalau ekspor itu menjual barang dari Indonesia ke luar negeri. Terus juga kalau impor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contoh dari ekspor sendiri yaitu kopi, kelapa sawit, dan juga karet. Ada juga yang lain-lain. Ada yang tahu nggak apa lagi? Itu aja dulu ya. Terus kalau impor itu contohnya kayak gandum, laptop, mobil ya. Nah, di sini ada gambar kopi. Kopi itu termasuk ekspor atau impor? Ekspor. Kelapa sawit? Ekspor. Kalau laptop? Impor. Kalau karet? Ekspor. Jadi kalian bisa membedakan apa itu ekspor dan impor ya. Ya, jadi kenapa kelapa sawit itu diekspor ke luar negeri? Karena Indonesia itu memiliki perkebunan kelapa sawit yang sangat luas sehingga produksinya itu melimpah. Banyak negara membutuhkan minyak sawit sebagai bahan makanan, kosmetik, biodiesel, gitu ya. Terus ada juga alasan mengapa Indonesia itu mengekspor karet, karena Indonesia itu merupakan salah satu penghasil karet alam terbesar di dunia. Karet diekspor karena digunakan sebagai bahan baku dan kendaraan dan berbagai produk industri. Terus juga ada kopi. Kopi diekspor Indonesia karena Indonesia itu menghasilkan kopi berkualitas tinggi seperti kopi Aceh, Toraja, dan Gayo. Permintaan kopi Indonesia dari luar negeri itu cukup tinggi ya anak-anak. Terus selanjutnya itu ada impor. Kenapa Indonesia itu mengimpor gandum? Karena Indonesia itu tidak memiliki iklim yang cocok untuk menanam gandum dalam jumlah besar. Terus gandum diimpor untuk membuat tepung terigu, roti, mie, dan juga kue. Terus juga ada laptop. Indonesia belum memproduksi laptop secara lengkap dengan teknologi tinggi. Oleh karena itu,
diimpor dari negara lain. Terus juga ada mobil. Sebagian mobil yang digunakan di Indonesia itu berasal dari luar negeri karena teknologi dan mereknya belum diproduksi sepenuhnya di Indonesia. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Jadi ada juga peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Ada berapa anak-anak? Ada 4. Coba sebutin bareng-bareng. Yang satu apa? Negara pengekspor hasil alam. Yang kedua, negara pengimpor barang yang menggunakan produksi sendiri. Yang ketiga, negara dagang negara. Yang keempat, penghasil devisa negara. Nah, jadi itu peran-perannya ya. Ya, selanjutnya itu ada manfaat perdagangan internasional. Manfaatnya yaitu menambah devisa negara, membuka lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mempererat hubungan antar negara. Ya, selanjutnya di sini Ibu ada alat peraga. Ya. Ibu minta tolong ada 6 anak buat maju ke depan ya. Jadi ini tuh kalian itu mencocokkan mobil itu termasuk ekspor atau impor kayak gitu ya. Ya, siapa yang mau maju? Atau Ibu tunjuk aja? Eja boleh. Terus Haifa, terus Manisa, terus juga Sinta. Udah berapa sih? 4. Cowoknya Andika, Mas Andika boleh, sama Mas Budi. Ayo maju. Ya, langsung aja ya. Ini Mbak Manisa terlebih dahulu. Mbak Manisa, ini mobil. Mobil itu termasuk ekspor atau impor? Andika. Spill. Ini karet. Karet termasuk impor atau ekspor? Termasuknya. Iya. Kopi. Kopi termasuk impor atau ekspor? Baik Pak, gambarnya ada gambar gandum. Gandum itu ekspor atau impor? Impor. Ya. Mas Ruli itu gambar apa? Sawit. Ya. Sawit itu ekspor atau impor? Ekspor, Bu. Ya. Ya, kita itu gambar apa? Laptop. Ya. Bisa satu. Tuh yang jawabannya itu ya. Ya, jadi mulai dari Andika. Mbak Manisa dulu gambar bilang. Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan gambar mobil. Nah, mobil ini termasuk barang impor. Ya betul. Yeay. Buat Mbak Manisa. Jadi Mbak Manisa ada gambar ini ya. Baik teman-teman, jadi ini ada gambar karet. Nah, karet itu termasuk ekspor. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Sinta.
gandum. Nah, gandum itu termasuknya barang yang impor. Tepuk tangan buat Mbak Haifa. Coba jelasin. Oke teman-teman, di sini ada gambar pohon sawit, ini termasuk barang ekspor. Ya, tepuk tangan buat Mas Ruki. Ini gambar laptop, ini barang impor. Ini gantungan kunci ya, jadi kalian bisa taruh di tas atau di apa. Gitu ya Bu. Ya, bisa duduk ya. Ya, jadi kalian bisa membedakan apa itu ekspor dan apa itu impor ya anak-anak ya. Kesimpulannya yaitu perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar negara. Ekspor itu berarti menjual barang ke luar negeri, impor berarti membeli barang dari luar negeri. Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan juga impor. Ya, materi hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan Ibu ulas kembali tentang materi impor dan ekspor. Ya. Ya. Sekian pertemuan Ibu hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.